Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasid Abisandi, nomor absen 29, akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya ada analisis kata kunci. Untuk analisis kata kunci, penelitian ini terlebih dahulu menghasilkan kata cloud untuk penulis kata kunci menggunakan word shift dengan maksimal 100 jumlah kata dan pengaturan skala. Hasil kata cloud disajikan pada gambar 3. Gambar yang ditampilkan 100 kata teratas atau bagian dari kata kunci yang digunakan dari artikel yang dipublikasikan di Jaro. Ukuran dari setiap kata mewakili jumlah kemunculan kata kunci. Bagian dari kata kunci yang digunakan untuk mencari judul dokumen. Kata cloud menggambarkan lainnya kata kunci yang muncul seperti keuangan, teknologi, inovasi, layanan, digital, pembayaran, perbankan, dan blockchain. Kata kunci lain, meski ukuran relatif kecil, adalah faktanya kata-kata tersebut telah digunakan untuk mengakomodasi topik penelitian Ijaro. Ini penting untuk sorot bahwa semua kata yang dihasilkan pada gambar bertiga adalah kata-kata yang sedang tren, yang digunakan bersama dengan riset Ijaro. Dengan demikian, kami dapat memprediksi bahwa penelitian Ijaro di masa mendatang dapat difokuskan pada hal ini kata kunci. Ini adalah gambar kata kuncinya. Kami kemudian menganalisis lebih lanjut kata kunci penulis untuk kejadian bersama itu menggunakan Ghost Viewer. Ghost Viewer adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membangun dan memvisualisasikan jaringan bibliometrik. Gambar 4 menyajikan visualisasi jaringan dari kata kunci penulis yang dihasilkan oleh Ghost Viewer di warna, ukuran lingkaran, ukuran font, dan ketebalan garis penghubung mana yang menunjukkan kekuatan hubungan antara kata kunci. Kata kunci terkait seperti yang ditunjukkan dengan warna yang sama, umumnya terdaftar bersama. Misalnya, diagram menunjukkan bahwa blockchain, Bitcoin, kecerdasan buatan, industri jasa keuangan, ilmu komputer, dan aplikasi komputer yang diwarnai dengan warna biru berhubungan erat dan biasanya muncul bersamaan. Berikut adalah analisis co-occurrence menggunakan kata kunci penulis. Yang selanjutnya, ada distribusi geografis dari publikasi. Secara total, ada 86 negara yang berkontribusi pada artikel Ijaro, di mana 10 negara penerbit teratas diwarnai pada gambar bertiga. Negara tersebut telah dihitung berdasarkan afiliasi penulis. Dengan berdasarkan penelitian, kami menemukan bahwa Malaysia merupakan negara yang menghasilkan publikasi terbanyak yang kemudian diikuti oleh Indonesia, Pakistan, Saudi Arabia, United Kingdom, Australia, United States, Italia, Jepang, Oman, Rusia, dan Senegal. Ini adalah gambar petanya. Dan gambar yang berwarna merah itu adalah negara yang berkontribusi untuk Ijaro. Dan berikut adalah tabelnya. Selanjutnya, ada kepenulisan. Tabel menunjukkan jumlah pengarang per dokumen. Ada 5 atau 3% penulis dengan tulisan tunggal, sedangkan sisanya 151 atau 96% adalah jumlah penulis yang berkisar antara 2 dan 3. Dari jumlah data tersebut, ada 150 dokumen di mana nama penulisnya tidak tersedia. Ini adalah
tabel untuk mencari per dokumennya. Data ini kita harus membuka Scopus terlebih dahulu. Lalu kita cari author name, lalu klik view all. Setelah diklik view all, maka nama autornya akan muncul semua. Dan di samping nama autornya ada angka yang di dalam kurung. Angka di dalam kurung tersebut merupakan yang berhasil dipublikasikan oleh si penulis. Dan tabel ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada hitungan penulis, yang kedua ada frekuensi, yang ketiga ada presentase, dan yang keempat ada total kontribusi. Untuk mencari rumusnya, kita pindah ke Excel. Dan rumus hitungan penulis, rumus frekuensi, rumus total frekuensi yakni sama dengan sum, lalu klik tabel di atas sampai tabel bawah, lalu enter, maka akan muncul totalnya dengan otomatis. Yang kedua, rumus presentase sama dengan klik tabel frekuensi, lalu dibagi total yang tadi, lalu di enter. Dan mencari total kontribusi yakni sama dengan tabel frekuensi kedua dikali tabel pertama, lalu dibagi tabel pertama, lalu enter, maka akan muncul hasilnya. Lalu ditotal dari masing-masing bagiannya. Selanjutnya ada lembaga aktif. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian tentang ijarah didominasi oleh universitas di Malaysia, yaitu International Center for Education in Islamic Finance sekitar 7,87%, International Islamic University Malaysia sekitar 7,585%, dan University Teknologi Mara berjumlah 4 dengan 66%. Kemudian diikuti oleh Universitas Indonesia dari Indonesia berjumlah 4 dengan 66%. Al-Imam Muhammad Ibnu Saud Islamic University dari Arab Saudi sekitar 4,08%, dan University of New Orleans dari Amerika Serikat sekitar 3,50%. Dari data Scopus, penulis mengambil 9 afiliasi yang dianggap paling efektif dalam penelitian ijarah. Berikut adalah tabelnya. Untuk mencari frekuensi, kita menggunakan rumus yang sama seperti tadi, yakni sama dengan sum, lalu klik tabel atas sampai tabel bawah, lalu enter, maka akan muncul totalnya. Kemudian rumus presentase sama dengan klik tabel frekuensi, lalu dibagi total yang tadi, lalu di enter. Kesimpulan, hasil analisis bibliometrik dari database Scopus menunjukkan bahwa terdapat 68 dokumen yang meneliti tentang ijarah. Ijarah mulai menjadi topik penelitian sejak tahun 2007 dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagian besar artikel diterbitkan dalam jurnal dibandingkan dengan jenis sumber yang lainnya, dan bahasa Inggris menjadi bahasa utama yang digunakan dalam penulisan. Pada judul sumber menunjukkan bahwa International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance
and Management menjadi sumber judul tertinggi tentang Ijaro dengan 6 total publikasi sekitar 9%. Distribusi penelitian tentang Ijaro muncul terutama dari Econometrics and Finance sekitar 32 dengan 47%, Business, Management and Accounting sekitar 28,41%, dan Social Science sekitar 22,32%. Namun, ada juga bidang subjek lain yang menerbitkan artikel tentang Ijaro seperti fisik dan astronomi, pengetahuan biologi dan agrikultural. Sebagian besar penelitian tentang Ijaro didominasi oleh universitas di Malaysia, yaitu International Islamic University Malaysia berjumlah 10 dengan 0,06%. University Teknologi Mara jumlahnya 6 dan sekitar 0,04%. University Kebangsaan Malaysia berjumlah 5 dengan 0,03%. Pada kepenulisan, ada 5 atau 3% penulis dengan tulisan tunggal, sedangkan sisanya 151 atau 96%. Dari hasil tersebut, perlu diketahui bahwa Scopus adalah satu database online yang paling luas dalam mengindeks semua karya ilmiah. Namun, Scopus juga tidak sepenuhnya mencakup semua sumber yang tersedia. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.